Selamat siang, Gatrikes. Kita ketemu lagi pada siang hari ini dalam acara podcast dan webinar Waktu Enak Bincang Engineer. Saya Astrid Darmawan ditemani oleh tamu kita pada hari ini, Bapak Profesor Dr. Insinyur Rinaldi Dalimi, MSc. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memperkenalkan background beliau. Beliau adalah guru besar di UI dan juga mantan dekan FTUI dan juga mantan anggota Dewan Energi Nasional. Silakan Pak, untuk perkenalan Pak pada hari ini saya ingin sekali Bapak menceritakan pengalaman waktu selama menjadi di dekan Fakultas Teknik UI dan juga pengalaman Bapak sebagai anggota Dewan Energi Nasional. Bagaimana pengalamannya? Oke, pengalaman ya. Jadi saya itu begitu selesai dari Fakultas Teknik UI, saya itu kerja di perusahaan minyak. Itu memang cita-cita saya dari kecil karena saya tinggal di daerah dekat perusahaan tersebut, Caltex. Caltex. Jadi bayangan saya orang yang hidup di Caltex itu kayak hidup di dunia lain. Karena pada saat itu yang boleh masuk itu tidak semua orang boleh masuk ke area itu. Dan di dalam itu banyak orang bule. Kolam renang di sana, Pekanbaru waktu itu belum ada kolam renang. Jadi saya bercita-cita nanti kalau saya selesai kuliah, saya mau kerja di sini. Begitu saya selesai kuliah, saya langsung kerja di sana. Setelah 3,5 tahun saya kerja, saya tidak merasakan kenikmatan yang saya bayangkan dulu. Sehingga kayaknya bukan di sini saya kerja untuk seterusnya. Lalu saya pindah. Pada saat saya mau pindah, ada 3 target saya untuk bekerja setelah di Caltex. Yang satu PLN, yang kedua BPPT, yang ketiga UI. Kalau Pak, boleh saya waktu itu bayangan Bapak mau kerja di Caltex itu punya bayangannya seperti apa? Tadi kan Bapak bilang, wah harapan saya waktu itu membayang saya kerja di Caltex, ternyata nggak sesuai dengan harapan saya. Jadi saya akhirnya berencana untuk mencari sesuatu lah yang lebih cocok. Ya. Bayangannya apa Pak? Yang pertama di Pekanbaru itu kalau orang Caltex itu kelihatan. Kalau dia Sabtu belanja ke Pekanbaru, itu harga sayur mayur itu hari Sabtu Minggu tuh naik. Karena orang Caltex akan turun. Kemudian kehidupan di sana ya waktu itu mungkin masih 80% orang bule, orang asing. Pekerja-pekerja kita itu yang di lapangan. Kalau yang di kantor yang kelihatan bule. Yang main golf itu bule. Jadi saya melihat, wah nikmat sekali. Di situ ada beras Caltex, ada baju Caltex, ada sepatu Caltex, semuanya pembagian Caltex bagus-bagus. Jadi lebih melihat waktu itu gaya hidup dulu. Gaya hidupnya karena sangat berbeda ya dengan penduduk di situ. Hamburger aja kita bisa makan hamburger di Caltex. Waktu itu hamburger Jakarta aja mungkin belum ada. Jadi memang kehidupan di sana saya rasakan, waduh ini enak sekali. Kayak kita di Indonesia, tapi kayaknya di situ kayak tempat sesuatu yang beda ya. Jadi kayak kita ada apa sih di situ? Kayak ada dunia lain ya. Bayangkan bule-bulein anak-anaknya main-main gitu ya. Kita nggak boleh masuk. Jadi kita kayak penasaran kan sebenarnya. Kita dari luar aja apa sih sebenarnya di dalam itu ya? Nah begitu saya masuk, saya tidak mendapatkan kenikmatan itu. Lalu saya ingin pindah. Pada saat itu yang paling kuat adalah pada saat Pak Sudomo datang. Beliau kan Menteri Tenaga Kerja. Waktu itu engineer kita pada saat Pak Sudomo datang, kita engineer diundang. Kita duduk, lalu Pak Sudomo cerita macam-macam. Saya berpikir, kalau saya tetap di Caltex, saya tidak akan mungkin seperti Pak Sudomo. Kira-kira begitulah.
Apakah dulu, saya mau nanya nih Pak, apakah dulu ada perbedaan nggak treatment antara misalnya dia orang bule sama ada. sama lokal itulah istilahnya. Ada. Waktu itu kan habis perang Vietnam ya, saya masuk itu. Sehingga veteran perang Vietnam itu yang tidak tahu teknik tenaga listrik, tidak tahu, dia kerja di situ, gajinya bisa 30-40 kali lipat dibandingkan saya. Sebagai engineer, padahal dia hanya sebagai orang gali tanah gitu, lalu dia mengawasi aja. Dia dapat mobil, semuanya dia dapat. Saya dapat mobil juga, cuma mobilnya beda. Nah, di situ saya melihat, waduh, ini kalau saya tetap di sini, saya tidak akan pernah seperti Pak Sudomo. Kira-kira waktu itu begitu ya. Artinya, ya saya akan jadi tukang seperti ini juga sampai pensiun. Karena saya itu di proyek Duri Steam Flood Project namanya. Itu proyek pertama di dunia. Jadi mulai dari pimpinan utama sampai ke level saya itu bule semua. Saya level terbawah dan Melayu, engineer. Yang lainnya memang operator-operator ya. Nah, itu janjinya dengan Pertamina waktu itu. 3 tahun setelah orang bule ini, atasan saya ini bekerja membimbing saya naik ke sana. Tapi sebelum 3 tahun itu diganti. 2 tahun diganti, 0 lagi kan, 3 tahun lagi. Sampai 2 kali, wah ini nggak benar ini. Akhirnya semakin kuat saya ingin pindah. Itu tadi, 3 PLN, BPPT, dosen. Jadi kalau saya dengar ya maksudnya dari cerita Bapak, sebenarnya Bapak mengharapkan suatu pembelajaran secara teknologi ya, atau itu? Iyalah. Taunya orang yang ada di situ, yang misalnya yang ditempatkan di situ kurang bisa memenuhi harapan Bapak, apa gimana waktu itu? Sebenarnya kalau soal harapan, ya iyalah orang atasan saya itu orang tamatan Amerika, listrik, gatrik ya. Pasti dia ilmunya lebih bagus daripada saya. Tapi yang saya inginkan adalah saya nanti naik posisi di level dia. Kontraknya begitu menurut perjanjian mereka 3 dengan tahun Pertamina. Itu tadi kan? Saya akan naik. Tapi sebelum 3 tahun sudah diganti. Jadi nunggu lagi deh, setiap kali dari nol lagi nih Pak. Nah, kebetulan pada saat itu saya cuti bulan Desember, saya ingat. Saya cuti, saya main ke sini. Itu kampus waktu itu baru pindah. Ke Depok. Ke Depok. Nah, dekan FTUI waktu itu almarhum Pak Indrajit. Indrajit ya. Dia kan panggil saya Rin. Begitu saya sampai, belum ada bicara apa-apa. Rin, lu mau nggak jadi dosen? Langsung gua kasih beasiswa 5 tahun. Wah, saya langsung oke, saya bilang. 2 minggu setelah itu saya keluar. Tidak ada satupun orang yang mendukung saya. Semua teman-teman stupid, orang susah-susah masuk Caltech, Anda keluar jadi dosen lagi. Kemudian orang tua saya menyatakan juga, janganlah, cobalah dulu gitu ya. Istri saya diam. Hanya istri saya yang diam, tidak mendukung dan tidak melarang. Yang lainnya menyatakan jangan. Nah, tapi saya pindah, lalu saya 2 minggu setelah tawaran itu saya keluar dari Caltech. Dengan gaji hanya 80.000. Gaji saya waktu itu 780.000. Jadi dosen 80.000. Saya harus naik bus lagi, harus kontrak rumah lagi. Tapi alhamdulillah saya bisa. Dari sana yang Pekanbaru Bapak pindah lagi ke sini? Iya. Bawa 2 anak. Anak saya masih 1 dan 2 tahun. Ya mulai baru lagi lah ya, sesuatu yang berbeda. Cuma karena saya memang akan berangkat ke Amerika, lalu saya menyatakan ya udah ini sementara gitu. Akhirnya saya berangkat dan selesai alhamdulillah S3 saya. Nanti tadi yang lanjutan Bapak tadi berpikir tadi kan Bapak punya 3 alternatif tuh, tadinya mau ke PLN atau BPPN.
terus BPPT, terus, PLN dan UI. UI ya. Oh jadi Bapak akhirnya yang UI. Karena penawaran pertama itu dari Pak Indrajit. Tapi Pak Sambodo ini pembimbing saya. Pak Sambodo pembimbing saya. Nah, beliau menyatakan, Rinaldi, kalau Anda mau kerja di Caltex, saya nanti akan jamin. Oh. Jadi Pak Sambodo menyatakan bahwa kalau saya kerja bukan di Caltex, di PLN. Kalau Rinaldi mau kerja di PLN, nanti saya jamin. Jadi beliau ingin mengatakan bahwa kalau mau kerja di PLN, saya bisa bekerja di PLN, begitulah ya. Kemudian di BPPT waktu itu ada Pak Zuhal. Oh, okay. Pak Zuhal senior kita, almarhum di sini. Mungkin Mbak Asti tahu ya. Ya, dosen saya. Ya. Nah, beliau juga memberikan lampu hijau. Karena waktu itu dosen saya juga lah waktu itu. Jadi Bapak pulang dari Amerika, akhirnya Bapak tetap dosen dulu. Jadi nggak langsung berkarya kan? Nggak. Saya jadi dosen. Saya belum PNS, masih calon PNS, CPNS. Jadi saya urus PNS saya, lalu saya jadi dosen. Gimana Pak suka dukanya jadi dosen? Kan waktu itu masih sesuatu ya baru ya. Ya, memang beda dalam arti suasana emosional ya. Iya. Kalau di Caltex itu saya sudah bisa tahu gaji saya berapa, sebulan itu tidak akan ada tambahan lagi. Oke. Kemudian 10 tahun lagi gaji saya maksimum sekian. Pensiun nanti kira-kira saya akan dapat sekian. Itu saya bisa mereka-reka. Kalau jadi dosen, itu waktu itu ya, setiap rapat ada amplop. Setiap aktivitas ada tambahan gaji. Sehingga suasana emosional sebagai dosen itu lebih kaya dibandingkan dengan Caltex. Caltex itu kalau saya dapat cuti saya itu bisa 5 kali ke Jakarta gratis, 2 kali ke Singapura. Kemudian uang cuti saya dikasih 2 kali gaji. Terserah saya, kalau habis ya habis, kalau nggak habis ya sisanya untuk kita. Sehingga kalau cuti, saya selalu mencari hotel yang paling murah. Tempat makan yang tidak terlalu mahal, supaya duit cuti saya hemat. Nah ini suasana kebatinan kita pada saat kerja di Caltex itu seperti orang yang miskin. Nah, kita harus berhemat, kita harus makan di tempat yang tidak restoran yang mahal. Supaya bisa save money ya. Tapi kalau jadi dosen, besok saya bisa dapat income tambahan, walaupun kecil. Banyak hal-hal yang tidak terduga gitu ya. Dulu ya, kalau sekarang nggak. Kalau sekarang kita sudah tahulah income kita berapa per bulan, jauh lebih besar. Dulu istilah saya, kalau anak sakit, dapur terganggu, dosen waktu itu. Kalau sekarang, dosen punya asuransi kesehatan, dosen punya gaji yang tidak kalah dengan PLN dan BPPT. Dosen baru dibandingkan dengan staf baru di PLN lebih tinggi dosen. Cuma mereka S3 di sini. Itu aja. Jadi kalau dari sisi gaji, dari sisi kesehatan, kenikmatan itu, dosen lebih enak sekarang ini. Kalau saya lihat dari suara Bapak, dari muka Bapak, kayaknya waktu menjadi dosen Bapak punya kepuasan tersendiri. Seakan-akan kayak Bapak bangun sesuatu yang memang kemauan Bapak. Jadi kayak misalnya Bapak punya bayangan bahwa saya ingin membangun suatu ide atau suatu konsep itu. Kalau di sini misalnya di UI waktu itu sebagai dosen tuh kayaknya bisa ada jalannya. Tapi kalau kita bicara sudah di suatu institusi yang mapan gitu Pak ya, biasanya kita tinggal ngikut sistem aja kan. Ya. Saya merasa istilahnya ikan besar di kolam kecil dulu, tapi begitu di UI saya di lautan. Ikan kecil tapi di lautan. Jadi sehingga kita bisa tergantung kita. Kalau kita kuat kita akan jadi ikan besar.
Kalau kita enggak, ya kita akan tetap jadikan kecil. Jadi ada peluang, ada tergantung kepada kita. Kalau di sana dulu hambatannya ya bulenya banyak dan sebagainya. Oke, tadi pengalaman Bapak sebagai mahasiswa maupun juga nanti dekan di FTUI. Sekarang bagaimana pengalaman Bapak sebagai waktu menjadi anggota Dewan Energi Nasional? Iya. Karena ini berbeda, lain lapangan lagi nih, Pak. Waktu saya jadi dekan, itu saya mengundang anggota DPR dan Dirjen Migas waktu itu. Ada acara mahasiswa, lalu mereka jadi pembicara. Sebelum dimulai, saya undang beliau ke ruangan saya, dekan. Sudah itu Ketua Komisi 7 waktu itu yang saya diundang. Lalu dia langsung bilang, Pak Rinaldi, nanti DPR sedang membuat konsep untuk Dewan Energi Nasional. Konsep ini baru. Dan Pak Rinaldi nanti jadi anggota ya. Lalu dari disitulah saya tahu Dewan Energi. Sehingga pada saat dibuka Dewan Energi, saya dikontak oleh Ketua Komisi 7 itu untuk ikut mendaftar. Jadilah saya anggota Dewan Energi Nasional. Tugas Dewan Energi Nasional adalah membuat kebijakan energi nasional dan membuat rencana umum energi nasional. Jadi saya ikut dalam pembuatan kebijakan energi nasional dan rencana umum energi nasional. Saya 10 tahun di Dewan Energi Nasional. Oh, jadi Nah, Bapak tuh dikenal ya, ada namanya program Start from the End. Apakah itu lahir waktu Bapak menjadi dosen atau Bapak pas di Dewan Energi Nasional ini? Sebenarnya konsep tentang... Ya, saya menurut staf di Dewan Energi Nasional, saya anggota Dewan Energi Nasional yang beda dengan yang lain kalau menurut mereka. Saya memang selalu, kalau ada sesuatu yang tentang energi ada di daerah pedesaan, dimanapun, saya mengunjungi. Ada pembangunan, saya ingin melihat pembangunan itu. Sehingga selama saya 10 tahun itu, terlihat oleh saya bahwa mengurus energi di Indonesia ini tidak bisa seperti perhitungan matematik. Banyak masalah politiknya, bisnis. Jadi keputusan itu diambil, itu bukan keputusan seperti kita menghitung matematik. Banyak keputusan-keputusan yang menurut kita baik, tapi secara politis tidak baik, tidak dijalankan jadinya. Nah, sehingga selama 10 tahun itu saya mengunjungi banyak tempat, banyak permasalahan ke desa-desa, bagaimana energi. Di situ saya berdasarkan pengalaman itu saya lihat, wah ini kita ini sudah irama pembangunan energi nasional kita ini mengikuti irama negara maju. Dan kita harus rubah itu. Tapi merubahnya itu tidak mudah. Nah, sehingga begitu ada net zero emission, di mana net zero emission itu tidak mungkin dicapai kalau energi fosil masih kita gunakan. Net zero emission bisa dicapai kalau energi terbarukan menggantikan energi fosil 100%. Itu pendapat saya dalam pikiran saya. Nggak mungkin, karena net zero emission itu emisi yang diproduksi harus sama dengan daya serap alam, sehingga kalau masih menggunakan energi fosil tidak akan tercapai itu. Oleh karena itu, permasalahan emisi yang menjadi permasalahan, tetapi dampaknya pada energi besar. Karena perubahan dari energi fosil kepada energi terbarukan tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan. Jadi Bapak waktu masih di DEN, ya, waktu di Dewan Energi Nasional, Bapak menyusun suatu konsep ya? Atau apa? Atau ada konsep atau regulasinya juga? Atau sebenarnya konsep itu
kebijakan energi nasional dan rencana umum energi nasional itu adalah gabungan dari pemikiran 15 anggota DEN. Nah, saya tentunya mengemukakan pendapat saya, yang lain juga begitu. Lalu diambillah kesepakatan. Jadi kalau yang tadi konsep start from the end itu pribadi Bapak atau? Pribadi saya. Oh, pribadi Jadi Bapak. gini. Bisa ini dielaborate Pak, Ya. kan gimana caranya? Tadi kan Bapak bilang harus pakai tahap ya, karena banyak ada environment lingkungan yang harus diperhitungkan juga dan juga mempengaruhi kan dari misalnya program-program kerja Bapak. Jadi Bapak bisa elaborate gitu. Ya, jadi gini, ke depan, jadi pada saat saya periode kedua, itu mobil listrik sudah mulai terdengar akan menggantikan. Ya. Kemudian saya selalu menyatakan kepada mahasiswa bahwa kalau kita ingin prediksi ke depan, kita tidak bisa menggunakan data masa lalu lagi. Kita harus mampu meng-create data yang akan datang. Nah ini kan sulit. Meng-create data yang akan datang itu sulit. Kalau data masa lalu tinggal kita kumpulkan, lalu kita lihat trennya ya. Nah, mengapa begitu? Contohnya salah satu contoh adalah mobil listrik. Mobil listrik itu makin banyak mobil listrik, itu akan makin berkurang penggunaan BBM. Nah, waktu itu termasuk di salah satu kantor di sektor energi, dia memproyeksikan kebutuhan minyak itu sampai tahun 2050. Saya bilang, kebutuhan minyak setelah mobil listrik nanti digunakan, kebutuhan minyak itu akan menurun. Sedangkan kalau kita menggunakan data masa lalu, dia akan begini tuh. Tapi kalau kita menggunakan data yang akan datang, baru dia begini. Sehingga kebutuhan minyak itu harus kita prediksi, sekalian kita memprediksi bagaimana perkembangan mobil listrik. Ujungnya nanti BBM itu akan nol kalau 100% sudah mobil listrik. Nah disitulah saya membuat pemikiran ini bahwa kita harus mulai dari akhir. Kita harus memprediksi tahun 2050 itu industri bagaimana, transportasi bagaimana, kebutuhan listrik untuk perumahan bagaimana. Kalau kita bisa memprediksi itu, kita bisa merumuskan kebutuhan energi masa depan itu bagaimana. Baru kita proyeksikan itu. Tapi kalau kita proyeksikan berdasarkan data yang lalu, begini. Sehingga pada rapat saat itu, kebetulan yang presentasi mahasiswa S2 saya. Saya sudah utarakan di kelas itu. Tapi dia tetap menggunakan data masa lalu. Tapi belakangan saya tahu bahwa dia hanya operator lah di situ ya, aslot gitu ya. Sehingga ya bukan dia yang membuat itu. Dan tidak mudah juga, walaupun di DEN saya sudah utarakan itu, kita harus merumuskan 30-40 tahun ke depan bagaimana kondisi energi, baru kita buat prediksi. Tidak ada yang sepakat tentang itu. Kalau ya menurut Bapak konsep yang tadi ya transisi energi itu kan harus akhirnya tadi Bapak bilang harusnya kita juga memakai data baru ya. Nah menurut Bapak kalau kadang-kadang kan kalau kita bicara di akademis itu kan untuk melakukan perubahan seperti itu di dalam akademis itu kan agak susah ya. Oh ya, bukan hanya di akademis. Saya 2000 sebelum saya jadi dekan, saya masih ingat salah satu teman kita, alumni kita di PLN, akhirnya dia jadi direksi. Waktu itu ada diskusi LGD di PLN. Saya salah satu narasumber. Saya sudah mengatakan bahwa pada satu saat PLN akan kehilangan konsumen. Siap-siap PLN akan kehilangan konsumen. Waktu itu saya dinyatakan mimpi. Wah, Anda mimpi itu. Masih jauh itu. Ngapain kita mikir sejauh itu. Di DEN juga begitu. Saya utarakan bahwa nanti mobil listrik itu akan memperkecil PLN dan akan memperkecil
Pertamina. Mereka, itu mimpi, ngapain kita mikir, masih jauh. Ya udah. Jadi saya tidak banyak yang menyatakan yang sepakat dengan saya pada saat saya di Delhi. Tapi itu saya teruskan karena saya dosen, ya saya bisa utarakan itu kepada mahasiswa, generasi muda, karena memang yang akan menjalani net zero emission ini generasi muda, mahasiswa. Dan selalu saya sampaikan itu. Dan dalam saya menyampaikan konsep ini, saya tidak ingin mereka menyatakan setuju. Tapi saya ingin memancing diskusi. Saya ingin memancing supaya mereka berpikir dan diskusi. Tidak saya tuntut mereka untuk sepakat dengan saya. Oke. Mungkin alasan itu juga ya Pak ya. Karena kan kalau kita namanya melakukan suatu perubahan tuh selalu ada yang against, ada yang... Nah, jadi mungkin apakah ini salah satu sebab Bapak akhirnya membuat webinar sebagai pembina? Bukan webinar, saya membuat video. Video, oke. Saya membuat video. Bisa cerita Pak sedikit, akhirnya lahirlah acara podcast dan webinar ini. Ya, saya nulis buku menuju era energi terbarukan. Saya sudah menulis buku. Dan itu buku wajib bacaan bagi mahasiswa saya. Tapi saya lihat di dalam buku itu sudah ada statement-statement itu. Tapi saya lihat anak-anak muda sekarang itu lebih banyak membuka HP daripada membuka buku. Google generasi. Jadi, ini informasi di buku hanya mahasiswa saya aja yang kuliah aja. Yang baca. Lalu saya berpikir, saya harus membuat supaya tidak orang di kelas aja yang melihat. Lalu muncullah, kalau gitu saya ingin bikin video. Video ini mulai 2022 awal. Saya kumpulkan setiap saya ke manapun, saya bawa kamera, saya rekam, kemana aja. Nah, setelah saya lihat, ada lebih dari 3 jam kali, kalau digabung ya, potongan-potongan videonya video. Maksudnya bentuknya apa Bapak? Saya rekam sendiri. Isi buku itu Bapak, kayak YouTube Bapak? Enggak. Oh enggak, atau isinya apa aja waktu itu dulu? Saya hanya merekam. Merekam misalnya orang sedang, yang paling sederhana, yang orang sedang menjemur padi. Di penggilingan padi. Saya lewat di situ, saya stop. Saya minta izin sama orangnya. Saya ingin rekam video di sini. Di situ saya menjelaskan bahwa di awal-awal dulu, energi itu digunakan oleh masyarakat dari alam. Energi matahari digunakan langsung panasnya. Kemudian saya punya kesempatan juga naik kapal sel surya yang sedang keliling dunia. Dia berlabuh di Tanjung Priok. 2 kali saya naik kapal. Lalu saya minta izin juga berdiri di atas kapal, di keliling saya itu sel surya. Di situ saya menyatakan bahwa setelah teknologi masuk ke dalam kebutuhan manusia, yang sinar matahari tadi langsung digunakan untuk menjemur, sekarang sinar matahari itu dikonversi ke energi listrik dan pengeringan sudah dengan mesin. Nah, di situ saya menggambarkan bagaimana proses energi matahari dari alam menjadi masuknya teknologi. Nah, bukan hanya matahari yang saya hidupkan, air juga gitu. Saya pergi ke kincir air, di mana ada kincir air saya rekam. Kincir angin itu ada di Madura, ada di Cirebon, itu petani garam. Itu saya rekam. Jadi saya rekam kemana-mana yang menggambarkan energi alam, kemudian menjadi energi yang menggunakan teknologi. Itulah awal dari video saya. Oh, jadi kayak belajar tuh
storytellingnya. Ya. Jadi kayak anak-anak lebih enak ya, ada visual, jadi nggak Persis. membosankan. Karena kalau buku kertas aja mungkin 5 menit matanya udah merem Pak. Persis. Jadi, Lihat Bapak ngeliat gejala anak lebih seneng lihat telepon, jadi Bapak masukin aja, bikin videonya, Ya. masukin ke telepon. ya. Jadi waktu itu saya bercita-cita begini. Ibu rumah tangga Oke. atau ART melihat video saya, dia mengerti bahwa kita harus hemat, kita harus apresiasi nih matahari. Tapi setelah saya kumpulkan itu supaya yang paling ibu rumah tangga pun mengerti video saya, itu 3 jam lebih video saya, Oke. karena saya harus menjelaskan detail. Lalu saya mikir, target saya harus step by step. Kalau ibu rumah tangga dan ART target saya supaya dia hemat energi di rumah, itu lama. Akhirnya saya berubah, mungkin mahasiswa dulu. Mahasiswa ini mereka yang akan jadi pengambil keputusan nanti. Nah, pada tahun 2023 awal muncullah net zero emission. Disitulah saya kombinasi lagi, wah ini net zero emission, ada permasalahan konsep energi yang harus dipahami bersama, bahwa net zero emission ini tidak bisa kita menggunakan kondisi energi Indonesia seperti sekarang. Sekarang kita meniru negara maju. Kita harus punya konsep sendiri. Kita bukan negara maju. Kita bukan negara kontinental. Kita negara pulau. Kita tidak bisa berpikiran bahwa setiap energi harus disampaikan dengan kabel, lewat laut pun, lewat sungai harus kita antar dengan kabel. Nggak mungkin. Itu akan mahal. Nah, disitulah saya melihat perkembangan energi terbarukan. Konsepnya bukan pembangkit besar. Energi terbarukan, pembangkit kecil-kecil. Lalu saya mikir, ini cocok dengan kondisi geografis kita. Pulau kecil, kebutuhan energi kecil, sumbernya kecil, dan ada di mana-mana. Nah, itulah akhirnya yang hampir 4 jam tadi saya squeeze menjadi 35 menit. Itu dengan banyak potongan-potongannya, akhirnya jadilah video saya Start From Here. Nah, di situ saya ingin menjelaskan bahwa kepada siapapun yang melihat bahwa ke depan, kalau kita melihat sesuatu ke depan, kita harus bisa menangkap perubahan ke depan itu. Istilah di kelasnya, kita harus mampu meng-create data masa depan. Nah, itu kan enggak, mana ada data masa depan, tapi kita harus create data masa depan supaya kita bisa membuat prediksi masa depan. Jadi tadi kan Bapak berawal dari rumah tangga ya. Terus akhirnya Bapak bergeser. Terlalu lama. Ya? Kalau ibu rumah tangga kita baru Ya, apa karena mungkin karena 3 jam itu, Pak? Bukan 3 jamnya, tetapi pengambil keputusan yang harus diganggu, diberikan pandangan itu. Energi transisi energi ujungnya kan untuk penghematan juga, Pak ya? Enggak. Apa? Jadi fokus sebenarnya apa aja sih Pak peluang yang akhirnya yang kita dapat atau yang ingin dicapai dengan adanya transisi energi? Jadi gini. Soalnya mungkin orang pikir apakah itu hanya penghematan atau mungkin ada yang ada efek-efek samping itu. Transisi energi bukan penghematan. Jadi net zero emission ini kan tadi sudah saya sampaikan bahwa tidak ada jalan lain bagi dunia selain menggunakan energi terbarukan 100%. Artinya mengganti energi fosil menjadi energi terbarukan. Tidak ada jalan lain untuk mencapai net zero emission. Padahal permasalahannya kan emisi. Tapi karena kita harus mengganti energi terbarukan, menggantikan energi fosil, permasalahan utamanya menjadi energi. Energi menjadi permasalahan kita, dunia, bukan kita aja. Nah, sehingga untuk mencapai net zero emission, ada masa transisi energi yang harus disiapkan oleh setiap negara. Dan
masing-masing negara mempunyai permasalahan yang berbeda, punya potensi yang berbeda, punya cara berpikir yang berbeda. Masing-masing akan buat konsep yang berbeda. Kita tidak bisa sama konsep kita dengan Cina, dengan India. Jadi Bapak udah waktu itu udah memikirkan waktu di Dewan Energi Nasional? Di Dewan Energi Nasional belum ada net zero emission. Di Dewan Energi Nasional kita memikirkan bagaimana energi sampai tahun 2050. Tetapi mobil listrik sudah ada kita masukkan mobil listrik. Tapi waktu itu dianggap bahwa mobil listrik itu nanti tumbuhnya pelan. Jadi kebutuhan minyak itu tetap akan begini. Kalau saya nanti setelah 2030 itu tren pertumbuhan minyak itu akan berkurang. Kalau sekarang begini dia akan begini. Dan nanti dia akan turun dan nol nanti. Di tahun 2000 kalau kita di 2060 itu nanti hampir nol itu. Karena semua energi akan dipasok dengan listrik. Semua kebutuhan energi dunia, apapun bentuk kebutuhan itu, disuplai dari energi listrik. Sudah kita mulai dengan paling besar transportasi. Itu adalah konsumsi BBM terbesar di dunia, yang dia nanti akan digantikan oleh listrik. Apalagi yang lain, rumah tangga, kebutuhan rumah tangga dan lain-lain itu akan listrik. Sehingga kalau kita diskusi tentang energi pada saat net zero emission, artinya apa? Kita diskusi tentang energi listrik, bukan diskusi tentang energi minyak, bukan diskusi tentang energi batubara, karena tidak dibutuhkan lagi. Semuanya akan dikonversi menjadi energi listrik. Energi listrik itulah yang akan dipakai. Oke. Untuk net zero emission itu tandanya kan Bapak sih harus bertahap ya, tadi Bapak bilang ya. Bapak itu kira-kira menurut Bapak, kita bicara Indonesia ya, kita nggak bisa. Oh, Bapak untuk melakukan tahapan itu berapa tahap, itu juga akhirnya bisa sampai maksimal ya yang kita inginkan itu akhirnya kira-kira berapa tahun? Indonesia sudah menetapkan akan mencapai net zero emission 2060. Itu secara resmi. Pak Jokowi sudah state. Sementara PBB menyarankan 2050 sebaiknya semua negara sudah net zero emission. Tapi India 2070, kita 2060, ada yang 2060 beberapa negara. Sehingga masing-masing negara membuat konsep kira-kira kapan dia. Nah, kita sudah menetapkan 2060, sehingga menuju 2060 itulah masa transisi mulai dari sekarang. Itu badannya masih sama yang Dewan Energi Nasional atau nanti ada badan lain? Kalau soal badan bisa, tapi Dewan Energi Nasional dia bukan memikirkan bagaimana net zero emission. Justru net zero emission ini Kementerian Lingkungan lebih merasa berperan, karena permasalahan lingkungan bukan permasalahan energi. Kita di sektor energi mendapat dampak akibat dari permasalahan lingkungan yang harus zero emisi. Kita sektor energi menerima dampak yang paling besar. Coba aja dilihat sekarang, semua orang bisa bicara tentang net zero emission, karena itu bukan masalah energi sebenarnya, cuma dampaknya aja yang kita terima paling besar di kita. Menurut Bapak 2060 apakah itu? Kalau menurut saya lebih cepat dari itu. Lebih cepat. Nah, kalau seandainya kita bisa menyusun konsep dengan tepat. Kenapa? Kita punya energi terbarukan, semua jenis energi terbarukan kita punya potensinya. Matahari kita satu hari itu 6-10 jam. Ada negara yang hanya 4 jam ada sinar matahari. Kita 6-10 jam. Kita punya energi laut, air, angin. Sehingga kalau kita bisa menyusun strategi bagaimana kita mengganti energi
fosil dengan energi terbarukan dengan tepat. Tepat itu ada masalah ekonomi, lingkungan, dan teknologi. Dengan tepat, kita bisa mencapai lebih cepat. Nah, permasalahannya adalah energi terbarukan sekarang ini masih lebih mahal daripada energi fosil. Itu permasalahan utama. Kapan akan terjadi perubahan itu? Prediksi saya 2025. 2025, 1-2 tahun lagi. Apa permasalahannya Pak tadi? Kenapa lebih mahal? Apa yang membuat mahal? Teknologinya mahal. Teknologinya masih mahal. Tapi teknologi mahal itu sebagai gambaran. Pada tahun 2010, itu harga energi matahari sel surya itu belasan dolar per watt peak-nya, investasinya. Ya. Sekarang 50 sen. Mahal itu karena belum banyak diproduksi atau memang bagaimana? Karena bahan, yang pertama bahannya mahal. Ya. Yang kedua memang produksinya belum masif gitu ya. Ya mungkin kalau masif nanti akan berjalan dengan sendiri. Ya, nah itu yang saya prediksi mulai tahun 2025 nanti harga energi dari sel surya sudah akan bersaing dengan harga energi dari PLN. Sehingga kalau kita sudah lebih murah, kita akan pasang sendiri itu rooftop. Seperti di India. India pemerintahnya punya konsep dan dijalankan. Akhirnya si pemilik rumah akan mendapatkan energi dari rooftop lebih murah daripada listrik dia beli dari perusahaan listrik. Sehingga antri ingin pasang sel surya. Kalau gitu ya tadi kan Bapak waktu ingat nggak Bapak bilang waktu Bapak bicara di PLN bahwa nanti PLN bisa tergantikan ya, mereka banyak ya tidak percaya pada saat itu. Cuman kalau Bapak tadi berpikir seperti itu kan karena teknologi ini tadi bisa saja kalau misalnya pemerintah kan bisa dibuat oleh perusahaan-perusahaan swasta ya Pak? Oh bisa. Bisa kan teknologinya? Bisa. Saya mengunjungi beberapa industri sel surya di Jepang, di China, di Korea. Yang paling mungkin kita ikuti seperti yang dilakukan oleh China. China itu pada saat saya berkunjung salah satu industri, dia menyatakan ini alat dari Jerman, ini alat dari Prancis. Tapi kita kontrak sama Jerman dan Prancis 10 tahun lagi kita harus mampu membuat ini. Kita itu yang kurang. Kita sudah membeli PLTU 50 tahun lebih dari industri. Sampai sekarang kita nggak bisa buat PLTU. Nah, Cina itu begitu dia beli, dia tekan kontrak, ada transfer of teknologi jika Cina membeli teknologi. Nah, kita ke depan harus begitu. Ya, tadi kan Bapak bilang sebenarnya dengan geografi Indonesia seperti ini ya, kan jadi sebenarnya harusnya tidak perlu bikin pembangkit besar ya, karena bisa. Ya. Jadi tahap-tahap apa ya, supaya bisa ada satu karakter energi terbarukan yang menguntungkan bagi pengguna kecil. Ya. Energi terbarukan ini dia tidak konstan, fluktuatif. Yang paling ekstrim itu matahari, malam 0, siang 100%. Kalau angin kan fluktuatif begini, siang dan malam. Nah, kondisi itu mengakibatkan energi terbarukan akan efisien dan efektif kalau dia berdiri sendiri. Kalau dia digabungkan dengan sistem, akan mengganggu sistem itu. Yang paling ekstrim kita pernah membangun 5 megawatt di Kupang. Begitu dimasukkan sistem 5 megawatt di Kupang, itu kalau ada awan yang lewat, itu trip itu listrik di sana. Karena begitu awan lewat, berkurangnya jauh, sehingga gangguannya jauh. Nah, energi terbarukan itu akan efektif kalau dia berdiri sendiri. Dikontrol oleh, hanya itu yang kita kontrol, bukan sistem yang besar yang kita kontrol. Sehingga karakter energi terbarukan seperti itu cocok untuk negara kita. Kita ada 17.000 pulau, 6.500 yang sudah berpenghuni. Artinya 6.500 pulau yang harus kita listriki. 6.500 pulau itu kecil-kecil. Nah, nggak mungkin
mungkin kalau menurut saya nggak mungkin kita hubungkan kabel di 6.500 volt. Walaupun konsep sekarang ada konsep yang namanya Nusantara Grid di dalam roadmap net zero emission itu masuk, sehingga nanti pulau ini akan terhubung dengan satu sistem. Nah, itu yang saya tidak sepakat, bahwa nanti tidak akan seperti itu. Bukan karena kita tidak mau seperti itu, tapi memang kondisi mengakibatkan itu tidak akan sampai ke sana. Untuk apa kita menghubungkan pulau-pulau itu sementara kita setiap pulau itu sudah membangkitkan listrik sendiri? Salah satu teori mengapa kita harus interkoneksi adalah reliability. Jadi kalau supaya masing-masing bisa tersuplai dari satu suplai lalu kita hubungkan, mati di sini nanti dihubungkan yang lain. Kalau kita punya pembangkit yang kecil, kita cukup membuat cadangan sebesar itu, kecil aja. Tidak perlu orang di Bali mengganggu reliabilitas kita di Jakarta. Jadi masing-masing pulau itu aja kita. Dan itu jauh lebih murah daripada kita membangun kabel laut yang mahal. Dan itu bisa dengan kerjasama dengan lingkungan akademis sebenarnya untuk mengembangkan teknologi. Kita bicara sebenarnya regional aja ya Pak. Ya, itu bukan teknologi canggih. Ya. Sehingga memang perguruan tinggi nanti yang, tetapi itu bukan teknologi yang canggih. Bukan sesuatu yang yang susah dilakukan. Dan hampir seluruh dunia nanti akan untuk mereka akan seperti Kodak film. Kodak film itu kan tidak dibeli orang lain, bukan karena dia punya saingan, enggak. Dia tidak dibeli lagi sehingga ditutup. Nah, itulah nanti proses perubahan peristrikan kita. Jadi tidak dibeli, terlalu besar tidak dibeli lagi, transmisi tidak dibeli lagi, kawatnya ya mereka harus cari industri yang lain. Jadi apa yang Bapak lakukan untuk ini ya sebagai guru besar di UI untuk menghadapi nanti masa depan energi mahasiswa? Ya. Mahasiswa terutama mahasiswa S2. Mengapa S2? S2 itu sudah bekerja kemudian, sehingga mereka sudah tahu bagaimana realnya di lapangan. Kalau S1, kalau saya lihat, kan ada S1 yang ikut kuliah saya yang fast track dan sebagainya. Memang mereka karena belum punya pengalaman, itu bayangan mereka berbeda dengan orang yang sudah punya pengalaman. Jadi saya sampaikan ini kepada mahasiswa S2 dengan harapan bahwa mereka lah yang akan mengalami nanti. Mereka yang akan membuat kebijakan nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Jadi mereka, saya nyatakan, saya tidak minta kalian sepakat dengan saya, tapi berpikirlah dengan adanya ini timbul diskusi, timbul pemikiran. Nah, ini nggak mungkin. Jadi kalau saya kasih ini sama mahasiswa, saya bilang di kelasnya, nih, Anda anggap salah, berarti selebihnya yang benar. Jadi yang salah ini Anda sudah tahu ini salah, nah, berarti yang lain itu benar. Minimal itu. Tapi kalau Anda mulai diskusi dengan apa yang ada ini, nah ini bisa makin lama dia makin mengerucut dan mendapatkan yang. Oke, satu pertanyaan lagi. Apakah yang dilakukan Fakultas Teknik UI terutama ya untuk menstimulus tantangan di masa depan, misalnya kayak kerjasama dengan universitas-universitas, apakah di luar atau mungkin perusahaan-perusahaan yang memang berkecimpung di dalam tenaga kelistrikan? Sebenarnya konsep dari Stanford UN dan energi terbarukan akan menggantikan itu. Tidak ada net zero emission pun, perkembangan teknologi energi akan seperti sekarang. Yang ada perubahan yang besar nanti adalah kita memprediksi bahwa energi itu bukan linear ini pertumbuhannya. Kebutuhan minyak bukan begini, batu bara bukan begini, gas bukan begini.
ada gangguan kebutuhan oleh kondisi teknologi di masa depan itu yang mengakibatkan dia tidak akan dipakai. Kira-kira sehingga apa yang dilakukan oleh Fakultas Teknik tidak dipengaruhi oleh video saya. Video saya ini ada atau tidak ada video, perkembangan teknologi itu akan tetap seperti itu. Energi terbarukan, surya. Tetapi begitu video saya ini adalah apabila men-trigger perubahan pemikiran bahwa batu bara itu tidak akan kita gunakan lagi nanti. BBM tidak akan kita gunakan lagi nanti. Dan akan digantikan oleh energi terbarukan. Ya, tadi kita kembali lagi ya, kita ke webinar ini. Tujuan webinar ini yang tadi Bapak bilang kadang-kadang memang untuk mengantisipasi suatu perubahan. Ada orang yang cepat, ada orang yang memang kadang-kadang memang resist sama sekali gitu. Nah, kadang-kadang memang susah untuk kita melakukan suatu perubahan, terutama di institusi-institusi yang sudah baku ya, kadang-kadang sistemnya. Jadi kita kadang-kadang harus mencari jalan yang lain ya seperti ini, membuat seminar-seminar baik online mungkin offline. Ya sekarang untuk sebagai penutup nih Pak, sebagai pembina Kagati UI, apa sih tujuan Bapak yang paling di dalam hati ya Pak, bukan hanya terhadap masa depan itu tadi net zero ya kan, emission gitu, passion Bapak deh itu benar-benar saya itu ingin banget ya. Kan tadi Bapak bilang saya yakin lah pasti sebenarnya kalau kita hitungan dari perhitungan itu harusnya bisa lebih cepat kan dari 2060 ya. Nah, makanya saya yakin Bapak membuat ini supaya mengundang para kalangan Gatrikers atau orang-orang yang pecinta tenaga listrik untuk saling membantu dan juga menunjang akhirnya net zero emission ini tercapai lebih cepat. Ya, seperti saya utarakan tadi, kalau kita bicara energi masa depan, kita bicara energi listrik. Karena energi lain tidak akan dipakai lagi. Sehingga peran orang listrik akan makin lama akan merusak. Dulu pada saat saya ngambil S2, itu tenaga listrik sudah banyak dihapus di perguruan tinggi di Amerika. Jadi nggak ada lagi yang namanya departemen tenaga listrik. Sudah banyak yang asumsi mereka bahwa listrik ini ilmunya sudah saturated. Jadi nggak perlu ada pendalaman lagi. Listrik ini sudah diantarkan listrik ke konsumen sudah selesai. Tapi ternyata tidak. Masalah tenaga listrik ini makin lama akan menjadi semakin bukan semakin kompleks, tapi perubahannya besar. Sehingga yang namanya energi masa depan adalah energi listrik. Semua potensi energi akan dikonversi ke energi listrik. Jadi harapan Bapak terhadap sebagai pembina tadi ya, podcast dan juga webinar di Kagati, harapan Bapak apa sih? Saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Kagati, tidak semua perguruan tinggi punya itu. Kagati saya lihat ada sesuatu yang beda dengan yang lain. Masing-masing alumni itu kalau di tempat lain kan sudah sibuk dengan karirnya masing-masing. Tapi begitu saya lihat di Kagati, ada beberapa alumni yang bukan berkorban, tapi sepertinya cocok dengan kondisi, lalu membantu teman-teman yang ada di tempat kerjanya masing-masing. Tapi ada kelompok yang saya lihat sebagai volunteer untuk membuat teman-teman yang di luar itu lebih maju, lebih baik, dan tidak banyak.
mungkin tidak ada perguruan tinggi yang alumninya mau volunteer seperti itu untuk orang lain, tetapi untuk teman-temannya, tapi dia melakukan hal yang lain. Udah ini biasanya fokus pada karir atau keluarga ya. Saya rasa ini awalnya dulu saya menganggap gini, waktu awal-awal gagal itu, apa iya ya teman-teman yang di luar itu akan percaya dengan aktivitas ini. Tapi sesuai dengan berjalannya Bapak, saya lihat ada manfaatnya bagi teman-teman yang di luar itu. Ada cerita nggak Pak yang ada cerita bagus itu menurut Bapak, makanya kegiatan ini akhirnya baik untuk dilanjut, karena emang sempat berhenti kan sementara. Ya, saya lihat satu aktivitas yang akan menjadi penopang atau tulang punggung itu adalah memberikan sertifikat. Dan teman-teman Gatrik kan begitu dia pensiun kan dia syarat dengan ilmu dan pengalaman. Ya. Lalu kalau dia pensiun kan biasanya ya udah pensiun, nggak mikirin itu lagi. Nah sekarang ada wadah ilmu yang syarat ini, lalu digabung menjadi satu, lalu membantu yang muda-muda. Dan itu dia belum ada saya lihat di perguruan tinggi lainnya. Sekarang pensiun 55 masih muda-muda, masih gagah-gagah, masih anak aja belum tentu udah kawin semua tuh belum. 55 tahun itu sekarang masih Mungkin terlalu harus dipanjangin ya. Makanya kita di perguruan tinggi kan 70. Iya. Karena anak aja belum kawin semua kan. Iya. Jadi pensiunan yang masih muda-muda ini, yang masih energik ini digabungkan menjadi satu, itu potensi. Sehingga kalau saya lihat teman-teman yang di perusahaan-perusahaan itu, dia melihat wah ini wadah saya nanti ini, tempat saya nanti ini. Nah dari situ terjadilah saling ingin supaya ini besar, memperbesar tempat ini. Tapi ya memang pada saat sekarang masih diperlukan volunteer. Cuma kalau bisa Gatrik ini memang punya dana abadi. Punya dana abadi, institusi yang baku, yang benar gitu ya. Siapapun orang yang menjalani nanti, dia akan jalan. Kalau sistemnya sudah jadi, dananya ada, terutama dana. Saya tidak sepakat, yang saya rasakan di sebagian bahwa kalau ada alumni yang datang kepada teman yang sedang menjabat, sebagian menganggap ini pasti minta dana, minta sponsor. Akhirnya berusaha untuk dia ketemu. Nah ini tidak bisa disalahkan pejabat, teman yang sedang menjabat, karena dia juga banyak aktivitas. Nah itulah sebabnya bahwa Gatrik ini seharusnya nanti punya kekuatan. Datang ke teman yang sedang menjabat itu, teman itu beranggapan, wah ini ada yang akan bantu saya. Bukan seperti yang terbalik ya. Terbalik. Wah ini minta dana nih. Nah, kalau nanti sudah sampai kepada membantu, wah ini membantu saya nih, bisa meningkatkan karir saya. Kalau itu yang ada di bayangan dia, wah itu dia minta dikunjungi terus oleh Kak Gatrik. Oke Pak, sebagai pembina, mungkin ada masukan untuk tim produksi ya, untuk perkembangan acara podcast maupun webinar. Yang tadi harapan Bapak kan sebenarnya Kak Gatrik ini, acara Kak Gatriknya menjadi suatu badan yang justru mungkin suatu wahana atau suatu tempat untuk para pemikir atau mungkin para pemerhati engineer atau nanti itu ya, untuk mungkin menumpahkan mungkin pikiran, konsep atau mungkin nanti gagasan untuk ini Pak, masukan untuk tim produksi. Mungkin kedepannya ada yang harus diperbaiki atau harus dirubah. Ya itu tadi bahwa
memperkuat organisasi ini. Ada dua masalahnya. Satu, dana. Dana yang utama. Jadi bagaimana misalnya dari sekarang 10% daripada seluruh income masukkan ke dalam pundi-pundi. Oke. Kemudian kalau sudah ada dana itu ada gulanya semua. Pasti nanti para pensiunan ingin bergabung. Sebelum dia pensiun dia ingin menyumbangkan supaya nanti. Oke. Ada sarana dia untuk terus. Nah, itu kondisi yang perlu dibuat bahwa Kagatrik ini dibutuhkan bagi orang alumni kita untuk Anda nanti pensiun loh. Ayo gabung dari sana. Oke, jadi jangan di saat pensiun saja. Organisasi alumni tapi bukan hanya untuk kumpul-kumpul ya, tapi benar-benar suatu jalan jalan untuk meneruskan memang pemikiran kita atau mungkin hasil-hasil karya kita yang mungkin di tempat yang biasanya itu sudah harus berhenti ya karena memang peraturannya, tapi dia tahu sekarang saya bisa meneruskan. Ya, minimal sudah punya core income, sertifikasi itu harus dijaga kualitasnya. Kita punya alumni yang dia punya sertifikasi yang sifatnya seperti pribadi juga, saya lihat kualitas tidak dijaga sehingga asal dibayar keluar sertifikat. Nah, jangan sampai seperti itu. Maaf Pak, saya orang awam dan juga kebenaran acara ini akan nanti akan dihadiri oleh kalangan awam juga, belum tentu bukan hanya para orang-orang yang di tenaga kelistrikan. Sertifikasi apa aja Pak yang bisa disebutkan? Jadi supaya orang awam itu juga tahu, misalnya sertifikasi apa ini? Ada persyaratan bagi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pembangunan apapun jenis pembangunannya itu harus ditangani, dilakukan, dibangun oleh orang yang memang punya ilmu, pengetahuan untuk itu. Nah, sertifikasi adalah surat pernyataan. Kalau saya punya sertifikasi mengenai transmisi, saya punya surat pernyataan yang diakui bahwa saya adalah ahli mengenai transmisi tegangan tinggi, ahli mengenai generator. Nah, sertifikasi itu dibutuhkan oleh setiap engineer. Nah, kalau seandainya sertifikat itu asal dibayar, asal dikasih uang keluar sertifikat, nanti perusahaan-perusahaan yang akan menggunakan sumber daya manusia ini nggak percaya lagi dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh badan tertentu karena dia asal bayar keluar sertifikat. Kita kembali lagi Pak tentang masalah tadi lembaga sertifikat. Sertifikat itu apa aja Pak? Sertifikat yang dikeluarkan oleh fakultas dan itu? Salah satu yang membuat saya yakin bahwa Kagatrik ini bisa berlangsung lama, bisa hidup lama, karena ada satu aktivitas sertifikasi yang dimiliki. Nah, dari teman-teman kita, teman-teman alumni kita yang menjabat di beberapa tempat yang punya kaitan dengan sertifikasi ini, akhirnya berdirilah lembaga sertifikasi ketenaga listrikan Kagatrik UI. Dan itu memang dibantu oleh teman-teman kita yang sedang menjabat, bukan para pensiunan. Nah, bergabunglah teman-teman yang sedang menjabat dengan para teman-teman yang sudah pensiunan yang syarat dengan ilmu ini, lalu bergabung melakukan diskusi panjang itu di Salemba. Kita punya ruangan di sana yang kita berikan kepada aktivitas ini untuk menggunakan itu. Akhirnya berdirilah LSK Kagatrik UI ini. Dan pada saat itu saya tidak terlalu yakin ini akan berkembang. Tapi setelah saya lihat aktivitasnya
seperti sekarang berkembang. Cuma yang saya khawatirkan adalah jaga kualitas. Karena banyak pribadi aja sekarang ada yang mendirikan lembaga ini. Oh, Ada. Dia seolah-olah institusi, tapi sebenarnya dia pribadinya dia. Dan asal dibayar keluar sertifikat. Nah, jangan sampai begitu. Kita punya potensi sumber daya manusia untuk para ahli pensiunan BPLN, Pertamina, dan mana-mana. Itu tadi setelah dia pensiun dia syarat dengan ilmu. Nah, dialah yang mensertifikat SDM yang muda-muda ini. Dan itulah yang meyakinkan saya bahwa lembaga ini, organisasi ini akan bisa terus hidup karena dia akan menghasilkan dana. Nah, dana itu yang saya sarankan tadi supaya dana abadi mulai dibuat. mungkin nanti dengan adanya tadi transisi energi mungkin ada banyak lagi jenis-jenis sertifikat ya. Oh iya, terutama gini, dengan adanya aktivitas webinar ini, ini kan sekalian promosi bahwa KKATLIK ini membahas bukan hanya mengenai bagaimana instalasi listrik, membahas mengenai perekonomian energi, membahas tentang manajemen energi, membahas dengan masalah lingkungan yang berkaitan dengan energi. Di situ terlihat bahwa memang SDM yang ada di KKATLIK ini mencakup banyak. Dan ini webinar ini adalah termasuk pemberitahuan kepada khalayak, pemberitahuan kepada khalayak bahwa kami mampu ini. Oke, terima kasih para Gatrikers atas kesempatannya yang diberikan pada kami. Terima kasih Pak Profesor Rinaldi atas waktunya yang diberikan pada kami, dan juga jangan lupa ya, Pak Rinaldi masih banyak ini akan mengutarakan ide-ide mungkin juga ya tentang net zero emission ke depan ya, di webinar maupun mungkin di lain kesempatan juga di podcast. Nanti kalau misalnya ada yang mau diperjelas ya, nanti Pak Rinaldi masih punya banyak waktu dan juga punya banyak tema untuk dibahas. Terima kasih Gatrikers telah hadir dalam perbincangan kita sore ini. Selamat siang.